treat you right. Should we look good in the moonlight? This person is so Menurutmu, apa itu diksi? Diksi merupakan pemilihan kata yang paling tepat untuk menyampaikan suatu maksud. Pemilihan kata yang tepat bertujuan untuk memberikan kesan serta pesan agar mudah diterima dengan lawan bicara. Diksi sangat berguna dalam penulisan karya tulis seperti puisi, novel, laporan, dan sebagainya. A. Pengertian diksi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Keraf, diksi adalah pilihan kata atau diksi jauh lebih luas dari apa yang dipantulkan oleh hubungan kata-kata itu. Istilah ini bukan saja dipergunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tetapi juga meliputi fraseologi, gaya bahasa, dan ungkapan. Yang kedua, menurut Widya Martaya, diksi atau pilihan kata adalah kemampuan seseorang membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikannya. Dan kemampuan tersebut hendaknya disesuaikan dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat dan pendengar atau pembaca. Yang ketiga, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Pengertian diksi menurut KBBI adalah pemilihan kata yang memiliki makna tepat dan selaras atau dalam penggunaannya memiliki kecocokan dalam mengungkapkan gagasan dengan pokok pembicara, peristiwa, dan khalayak pembaca atau pendengar pilihan kata. B. Fungsi diksi. Adapun untuk fungsi diksi sendiri yaitu yang pertama, membuat orang yang membaca atau mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Ketiga, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis, ataupun terucap. Keempat, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Kelima, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Keenam, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat atau secara resmi, tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Ketujuh, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Kedelapan, menciptakan suasana yang tepat. Yang kesembilan, mencegah perbedaan penafsiran. Yang kesepuluh, mencegah salah pemahaman. Yang kesebelas, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. C. Ciri-ciri diksi. Adapun ciri-ciri diksi yaitu yang pertama, tepat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan. Kedua, dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa makna dan bentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi serta nilai rasa pembaca. Ketiga, menggunakan pembenaran kata yang dimiliki masyarakat bahasanya dan dapat menggerakkan dan memberdayakan kekayaan tersebut menjadi jaringan kata yang jelas. D. Jenis-jenis diksi dan contohnya. Secara umum, diksi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu diksi berdasarkan maknanya dan diksi berdasarkan leksikalnya. Yang pertama, diksi berdasarkan maknanya. A. Makna denotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Contoh, yang pertama, Rian sering kerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Yang kedua, Robi adalah seorang yang gemar membantu. Dia disukai banyak orang. Yang ketiga, Clara berinvestasi sejak dulu. Sekarang, ia mendapatkan keuntungan melimpah. B. Makna konotatif. Makna konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Contoh, yang pertama, Rio harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Yang kedua, Hani adalah seorang kutu buku. Itu sebabnya ia banyak tahu tentang berbagai hal.
Yang ketiga, Romeo suka berinvestasi sejak dulu. Tahun ini ia mendapat durian runtuh. Yang kedua, diksi berdasarkan leksikal. A. Sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Contoh, bahagia sinonim senang. Matahari sinonim mentari. B. Antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Contoh, naik antonim turun. Besar antonim kecil. C. Homonim. Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun artinya berbeda satu sama lain. Contoh pertama, bulan itu terlihat bulat penuh malam ini. Kedua, semua karyawan mendapat gaji setiap bulan. Kata bulan pada kedua kalimat tersebut memiliki arti berbeda walaupun ejaan dan lafalnya sama. D. Homofon. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda, namun lafalnya sama. Contoh pertama, Anton menabung uangnya di bank secara rutin. Kedua, Bang Anton bekerja di perusahaan pembiayaan. Kata bank dan bank pada kalimat di atas memiliki lafal yang sama, namun ejaan dan maknanya berbeda. E. Homograf. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda, namun ejaannya sama. Contoh pertama, makanan favorit wanita itu adalah tahu goreng. Kedua, wanita itu tidak tahu kalau hari ini libur. Kata tahu pada kalimat di atas ejaannya sama, tapi memiliki arti yang berbeda. F. Polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Contoh pertama, para nasabah yang menabung di bank akan mendapat bunga setiap bulan. Kedua, Andini adalah salah satu bunga desa yang paling cantik. Kata bunga pada kalimat di atas memiliki arti yang berbeda, walaupun menggunakan kata yang sama. G. Hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lain, sedangkan hiponim adalah kata yang dapat terwakili oleh kata hipernim. Contoh pertama, di kebun binatang itu terdapat banyak binatang liar. Misalnya, gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Pada kalimat di atas, binatang liar merupakan hipernim, sedangkan kata hiponim, gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. E. Persyaratan dalam ketetapan diksi. Menurut Goris Keraf, ada beberapa syarat dalam ketetapan diksi. Di antaranya, pertama, penggunaan kata konotasi dan denotasi secara cermat. Kedua, penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat. Ketiga, dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Keempat, penggunaan kata kerja pada kata depan harus secara idiomatis. Kelima, harus dapat membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan atau pidato agar ketetapan diksi terjamin. Keenam, memperlihatkan pemilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan ataupun pidato.